Oke, selamat pagi. Selamat datang di video kami. Kami akan menjelaskan bagaimana agama Islam itu unik di Indonesia. Jadi saya akan jelaskan terlebih dahulu, Indonesia sendiri merupakan negara yang beraneka ragam suku, bahasa, dan budaya serta agama. Nah, Islam di Indonesia sendiri telah berinteraksi dan beradaptasi dengan berbagai tradisi atau budaya lokal. Nah, kemudian menghasilkan praktik keagamaan yang kaya dan juga beragam. Misalnya ada banyak ritual dan festival yang menggabungkan unsur-unsur Islam dan budaya lokal. Nah, kita ketahui sendiri Indonesia merupakan negara dengan mayoritas agama Islam yang terbanyak. Lalu kemudian untuk Islam sendiri masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan dan interaksi sosial. Hal ini menyebabkan ada proses akulturasi di mana ajaran Islam lebih terintegrasi dengan nilai-nilai lokal. Lalu kemudian banyak komunitas muslim di Indonesia dikenal dengan pendekatan yang modern dan toleran. Ini terlihat dalam sikap saling menghormati antar agama dan praktik keberagaman yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Nah, Indonesia memiliki banyak organisasi keagamaan yang berperan penting, misalnya seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, yaitu dalam agama Islam. Nah, organisasi ini berperan penting dalam pendidikan, sosial, dan juga pengembangan masyarakat. Lalu dalam konteks Islam di Indonesia, perempuan seringkali memiliki peran penting dalam komunitas, baik dalam pendidikan maupun kegiatan sosial. Ini memberikan perspektif yang berbeda dalam praktik keagamaan bersosial. Lalu Islam sendiri tetap menjadi bagian integral dari identitas nasional Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara mencerminkan nilai-nilai yang sejalan dengan agama Islam seperti keadilan sosial dan persatuan. Lalu berikutnya di sini akan menjelaskan topik yang pertama, yaitu tentang kesetaraan gender. Mungkin dari kita semua sering melihat bahwa perempuan dalam agama Islam yaitu diharuskan untuk memakai hijab. Nah, itu karena agama Islam sendiri mendukung kesetaraan gender. Nah, di sini saya akan jelaskan, yaitu kesetaraan gender sendiri adalah isu yang sering menjadi perhatian global. Dalam konteks Islam, banyak yang mungkin memiliki pandangan berbeda tentang perempuan dan laki-laki. Nah, Islam mengajarkan bahwa semua manusia baik laki-laki maupun perempuan diciptakan setara dari hadapan Allah. Dalam Al-Quran terdapat ayat yang menegaskan kesetaraan ini seperti dalam surah An-Nisa ayat 32 yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak dan tanggung jawab yang sama. Lalu kemudian perempuan dalam Islam memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, bekerja, dan partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Banyak tokoh perempuan dalam sejarah Islam, misalnya seperti istri Nabi Muhammad yang dijadikan teladan. Lalu kemudian dalam komunitas muslim ada upaya untuk mendukung kesetaraan gender. Organisasi Islam modern berusaha untuk memberdayakan perempuan dan menghapuskan diskriminasi berbasis gender. Tentu saja tantangan tersebut masih ada. Beberapa integrasi dan praktik budaya dapat menghambat kemajuan kesetaraan gender. Namun banyak ulama dan aktivis yang berjuang untuk menafsirkan ajaran Islam dengan cara yang mendukung kesetaraan. Nah, kita semua memiliki peran dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara dengan memahami ajaran Islam yang mendukung kesetaraan gender, sehingga kita dapat membangun lingkungan yang lebih inklusif. Oke, baik, untuk selanjutnya di sini dari kekerasan, anti-kekerasan dari agama Islam sendiri. Dan kita ketahui bahwa di Indonesia sekarang ini kita sering mendengar bahwa banyak sekali perdebatan terkait anti-kekerasan atas menamakan Tuhan. Dan bisa kita ketahui bahwa banyak sekali kasus-kasus yang kita lihat di Indonesia terkait adanya satu gereja yang dibakar, kemudian orang yang dengan keyakinan yang berbeda itu dipukuli dan sampai dengan dibunuh atau hingga mati. Dan dari pandangan agama Islam sendiri, di sini Islam itu yang sendiri berasal dari kata salam yang artinya damai. Dan dari Islam ini hadir untuk bukan memecah tapi mempersatukan. Untuk dari surah Al-Quran Al-Hujurat 13 mengajarkan bahwa perbedaan suku, ras, bahkan agama ini adalah bagian dari ciptaan Allah, agar kita saling mengenal, bukan saling memusuhi. Dan kekerasan atas nama Islam ini hanyalah buah dari pemahaman yang dangkal dan fanatisme yang buta. Rasulullah Allah sendiri tidak pernah mewakili dakwah dengan kekerasan. Bahkan ketika dilempar dengan taif, beliau hanya memilih untuk memaafkan. Al-Quran tidak sekedar menolak pembunuhan, tapi juga menjaga martabat manusia secara utuh, baik fisik maupun emosional. Dan disebutkan juga bahwa dari Al-Maidah nomor 32, di sini membunuh satu jiwa tak bersalah sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Dan dari pandangan agama lain sendiri, ini juga merupakan satu pendapat yang sama juga, khususnya dari pandangan saya dari agama Hindu sendiri, di mana dalam Hindu sendiri ini terdapat suatu prinsip ahimsa paramo dharma, di mana yang artinya non kekerasan adalah dharma yang tertinggi atau perbuatan yang tertinggi.
Dan ini bukan hanya sekedar slogan, namun tetapi inti dari spiritualis dari individu tersebut. Dalam satu tokoh juga menyebutkan, yaitu Mahatma Gandhi, di sini menyebutkan bahwa keteguhan pada ahimsa atau perbuatan yang tidak baik ini mampu menjatuhkan penjajahan tanpa satu peluru. Dan dalam kitab Bhagavad Gita sendiri, ini memang memuat ajaran terkait ada satu perang. Contohnya ada Krishna, dia menyebutkan bahwa dalam perang ini bukan hanya untuk saling mendendam, melainkan pertempuran batin melawan ego, kebutuhan, dan ketamakan. Hindu mengajarkan bahwa setiap makhluk adalah manifestasi Brahman atau Tuhan, yang mana maka menyakiti yang lain sejatinya menyakiti diri sendiri. Kekerasan ini bukanlah keberanian, ia adalah bentuk kekalahan terhadap ada suatu hawa nafsu dari individu. Oke, untuk pertama, untuk konsep jihad, banyak yang mengira bahwa konsep jihad itu adalah perang fisik. Itu terjadi di polarisasi dari Dar al-Islam dan juga Dar al-Harb. Nah, di sini juga kita menarik untuk kita kaji. Untuk pertama, agama Islam itu secara doktrinal agama non-kekerasan. Namun pada faktanya, penaklukan dan bahasa historiografi yang dikenal dengan pembebasan yang dilakukan oleh agama Islam itu memang pembebasan. Pembebasan yang dimaksud ini apabila adanya penindasan dan dilakukan pembebasan mendominasi dari masalah sosial tersebut. Nah, kekerasan juga yang mengatasnamakan agama, terutama yang dilakukan oleh kelompok fundamentalis. Nah, di situ sesungguhnya juga terjadi karena kemerosotan dari karisma agama akibat modernitas juga. Nah, di situ juga di mana agama tidak lagi menjadi faktor penentu bagi masyarakat dan institusinya. Eliminasi agama justru dianggap sebagai faktor kemajuan dan stabilitas. Nah, sebenarnya jihad juga tidak semestinya dari fisik, tetapi bisa juga melalui dari perang psikis. Nah, Al-Banna membagi kategorisme jihad menjadi dua tataran, yaitu yang pertama jihad bernuansa revolusioner sebagai metode yang abstrak untuk mencapai cita-cita Islam, dan kedua jihad yang secara apologetik bertujuan untuk membuktikan bahwa Islam bukanlah agama kekerasan dan perang. Nah, jihad harusnya ada dibagi jadi dua, defensif dan juga ofensif. Nah, tapi yang jihad yang diajarkan oleh Islam ya jihad defensif. Nah, di sini Al-Syaibani itu berpendapat bahwa kaum kafir boleh diserang jika mengancam umat muslim. Nah, tetapi juga berpendapat bahwa perang defensif bisa dilakukan dengan lima hal, yakni sebagai sarana pembelaan, mendapat kebaikan, pembaruan, mengambil kembali hak yang dirampas pihak lain, dan serta sebagai sarana untuk menentukan apa yang menjadi tuntutan. Oke, jadi kalau menurut saya sini untuk pandangan saya mengenai agama Islam yaitu terdapat kesetaraan gender yang dimana ini sangat penting, yaitu untuk mencegah ada diskriminasi pada wanita. Lalu kemudian menurut saya juga mengenai kekerasan, kalau dalam agama perspektif agama saya itu agama Katolik tidak diajarkan untuk adanya kekerasan, tetapi diajarkan untuk mengasihi sesama. Lalu kemudian teman saya, Ya, baik, pada akhirnya pun kita, walaupun kita berbeda agama atau berbeda ajaran, dan pada ujung-ujungnya apapun yang diajarkan dari agama masing-masing sendiri, tentu pasti ajaran yang diajarkan bersifat yang baik, dan jangan jadikan Tuhan sebagai atas nama untuk kita mengajarkan kebencian terhadap agama yang lain. Nah, itu dalam agama Islam yang mengatakan tentang jihad itu sebenarnya dipakai untuk segala macam untuk yang defensif. Apabila ada kayak melakukan penindasan atau ke masalah sosial, nah jihad itu bisa dilakukan sebagai pembebasan dalam kategori Islam. ya itu saja dari kami. Terima kasih.